saudaraku. Dan hari ini kita belajar mengenai respon yang benar. Minggu lalu kita belajar juga mengenai respon yang benar, bagian yang pertama. Dan hari ini kita akan belajar respon yang benar, bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pada pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pada pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, baik, kita baca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kalau terlihat di depan, Bapak Ibu bisa melihat atau juga bisa buka di Alkitab manual atau juga di handphone Bapak Ibu Saudara. Kejadian pada pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 6 bersama kita baca. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya yang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca nats pada bagian ini, bahwa Yusuf itu dijual ke Mesir. Yusuf dijual sebagai seorang budak, Bapak Ibu Saudaraku. Dijual karena namanya juga pada zaman dahulu orang terjadi penjual budak, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sekarang sudah nggak boleh, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak dan di sana ternyata Tuhan membuat Yusuf berhasil. Tadinya seorang budak, ternyata Tuhan membawa Yusuf naik jadi orang kepercayaan. Rancangan awalnya Yusuf dijual sebagai budak. Budak bekerja, Bapak Ibu Saudaraku, bekerja kasar, bekerja di rumah tuannya, pekerjaan yang gak semua dipercayakan kepada dia. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf ketika dia sampai di rumah Potifar, ya, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, dan di sana Yusuf ternyata dipercayakan oleh tuannya. Ini ada naik level dari budak jadi orang kepercayaan. Dan kenapa Yusuf bisa mengalami itu semua? Karena Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Walaupun Yusuf nggak play victim, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun dia dijual sebagai budak, tetapi dia tetap bekerja sebagai orang yang bebas. Mentalnya bukan mental budak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga respon Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, di rumah orang yang membeli dia bekerja dengan handal, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia bekerja dengan luar biasa, dia bekerja penuh tanggung jawab, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan akhirnya kalau kita baca di ayat yang ke-6, segala milik Potifar diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Ingat baik, Yusuf merespon itu dengan baik. Yusuf yang tadinya budak, dia merespon sebagai orang yang bukan budak. Walaupun bagi orang lain dia adalah budak,
tetapi dia bekerja dengan mental, bukan mental budak Bapak Ibu Saudaraku, mental orang yang merdeka, sehingga dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang kalau punya mental yang merdeka Bapak Ibu Saudara, atau orang kalau punya victory mentality, mental pemenang, dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Amin. Orang kalau punya mental pemenang dalam kehidupannya, dia akan bekerja dengan jujur, dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia akan bekerja dengan penuh semangat, dia akan bekerja dengan handal, dia akan bekerja dengan disiplin. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf mendapat kepercayaan. Untuk mendapat kepercayaan, nggak mudah Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh Yusuf. Makanya hanya soal makanan, baru Yusuf nggak mengatur. Orang agak takut Bapak Ibu Saudaraku, karena Yusuf dari orang Ibrani, sedangkan tuannya dari orang Mesir. Takut diracun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sehingga kalau makanan dia yang mengatur sendiri, bukan Yusuf. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai respon yang benar. Ya, seperti seorang Yusuf, dia merespon dengan benar Bapak Ibu Saudara, walaupun dia budak, tapi dia bekerja bukan dengan mental budak. Dia bekerja sebagai mental pemenang. Dan akhirnya dia dipercayakan oleh tuannya. Kita langsung saja kita buka slide kita. Ini kelanjutan dari minggu lalu. Dikatakan begini, tidak ada manusia yang steril dari krisis. Tidak ada manusia yang steril dari krisis. Krisis atau hambatan atau tantangan itu dialami oleh kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nggak ada yang steril, nggak ada yang bebas. Semua mengalami krisis. Tetapi apa yang terjadi? Responlah yang membedakan kita saat kita mengalami krisis. Saat Yusuf dijual ke Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yusuf nggak nangis, Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf nggak play victim. Yusuf nggak punya mental itu. Yusuf nggak minta dikasihani. Tetapi Yusuf hanya mau melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Dimanapun dia bekerja, walaupun di tempat yang dimana dia dijual, Bapak Ibu Saudara, sebagai budak, dimana dia mengalami krisis identitas, tetapi Yusuf bekerja dengan penuh kejujuran. Yusuf penuh dengan tanggung jawab. Makanya dikatakan begini, respon terhadap krisis akan menentukan kualitas dan kebahagiaan hidup. Respon terhadap krisis akan menentukan kualitas dan kebahagiaan hidup. Makanya kalau minggu lalu Bapak Ibu mengikuti khotbah ini, karena khotbah kita adalah khotbah yang berseri Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu ingat mengikuti minggu lalu, berarti ini sudah dibahas juga di minggu lalu. Yang pertama, 3 respon umum. Jadi ada 3 respon umum bagaimana kita menghadapi masalah. Yang pertama, lari dari masalah. Lari dari masalah. Jadi kalau ada yang berwarna biru, ya silakan diisi di bagian yang kosong Bapak Ibu. Kemarin merah, sekarang biru Bapak Ibu ya. Ya, ada perubahan warna. Kemarin warna merah, kita isi di bagian yang kosong. Sekarang bagian warnanya biru. Nah, dikatakan 3 respon umum bagaimana kita menghadapi masalah atau krisis. Yang pertama adalah lari dari masalah. Secara singkat bahwa ketika Elimelek menghadapi masalah bersama keluarganya di kota Bethlehem, sebenarnya bukan hanya Elimelek yang menghadapi masalah. Semua yang ada di kota Bethlehem mereka sedang mengalami kelaparan. Nah, Elimelek mereka pergi, Bapak Ibu Saudaraku, mereka pergi merantau ke Moab. Bukannya tambah bagus, tetapi justru di situ mereka mengalami krisis. Secara materi mereka berkelimpahan. Tetapi Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya ketika Naomi, istri dari Elimelek, Bapak Ibu, makanya kenapa saya menghimbau supaya kita membaca Alkitab setiap hari. Jadi kalau pendeta khotbah di depan, kita bisa ngikutin, oh ini kalau ngomong Elimelek, ngomong Rut, berarti ini bicara di kitab Rut. Jadi kita bisa mengikuti khotbah itu dengan baik. Kita bisa mengikuti ritme khotbah itu dengan baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita baca Alkitab kita. Nah, ketika Elimelek mereka harus lari dari masalah yang ada di Bethlehem, ternyata mereka juga menghadapi masalah di Moab. Artinya sini kita belajar bahwa setiap masalah yang kita alami, jangan pernah lari dari masalah. Kita harus tanggung jawab dengan setiap persoalan. Yusuf, dia tanggung jawab. Ketika dia menjadi
orang yang menjadi budak, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi hamba di Mesir, ya, dia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia nggak bersungut-sungut. Dia melakukan semua dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, sehingga akhirnya Yusuf mendapat kepercayaan. Dan yang kedua adalah menghadapi masalah. Jadi yang 3 respon, yang kedua adalah menghadapi masalah. Ya, coba kita buka dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, di sini katakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Jadi Bapak Ibu begini, saya singkat saja ayat ini. Jadi ada seorang istri, ya, salah seorang istri dari para nabi, mereka mengadukan kepada Elisa. Bapak Ibu ingat baik, Elisa ini bapak-bapak. Kalau di hari-hari ini kan nama-nama Elisa lebih banyak feminim, Bapak Ibu, ya. Tapi jangan salah, Elisa yang ada di Alkitab itu maskulin. Itu bapak-bapak, itu pria, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai dikira Elisa ini wanita, bukan, pria. Nah, jadi ada seorang istri dari Nabi, mereka mengadukan bahwa mereka kekurangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya Elisa tanya, mereka punya apa di rumah? Punya buli-buli berisi minyak. Buli-buli berarti botol kecil, Bapak Ibu Saudara. Kecil sekali, botol yang sangat kecil. Mungkin ukurannya nggak nyampe 1 liter. Atau setengah liter, atau 1/4 liter lah. 1/10 liter. Kemudian Elisa mengatakan kepada wanita tersebut, istri dari Nabi ini, coba kumpulkan bejana. Dan ketika mereka mengumpulkan bejana, Bapak Ibu Saudaraku, Elisa katakan, bejana itu begini, ya seperti ember, Bapak Ibu Saudara, ya. Ember, ya, supaya lebih mudah dipahami. Tapi kan ember mulutnya lebih besar, Bapak Ibu. Ini mulutnya agak kecil. Nah, untuk mereka mengumpulkan bejana. Dan kemudian Elisa mengatakan kepada wanita ini dan anak-anaknya, untuk mereka menuang minyak yang ada di buli-buli yang kecil itu di dalam bejana. Dan kemudian bejana-bejana tersebut menjadi penuh, Bapak Ibu. Dan ketika dijual, itulah yang dipakai untuk menghidupkan mereka. Dengar baik, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata untuk kita menghadapi masalah, Tuhan memakai kita dengan modal yang ada pada kita. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita dengan apa yang ada pada kita. Yang ada pada istri Nabi itu adalah buli-buli. Kecil, Bapak Ibu Saudaraku, buli-buli minyak. Tetapi untuk menghadapi masalah, untuk dia bisa mengalami kelimpahan, dia pakai buli-buli itu, menuang di bejana yang ukurannya lebih besar dari buli-buli tersebut, atau bejana atau ember tersebut, dan ember tersebut menjadi penuh. Bukan cuma 1, lebih dari 1. Dan akhirnya wanita tersebut mengalami kelimpahan. Dengar baik, kalau kita mau mengalami kelimpahan di tengah krisis, Tuhan memakai kita dengan potensi yang ada pada diri kita. Amin. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada diri kita. Makanya kami para pendeta ketika zaman COVID, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak bisa ibadah onsite, tapi kita bisa khotbah via Zoom. Khotbah tetap bisa, tetapi caranya melalui online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 3 respon umum. Yang pertama tadi lari dari masalah, yang kedua menghadapi masalah, dan yang ketiga dikatakan menginisiasi terjadinya terobosan. Menginisiasi terjadinya terobosan. Dikatakan menginisiasi terjadinya terobosan. Terobosan artinya begini, tindakan atau kejadian, ya, yang mendobrak hambatan sehingga menghasilkan solusi baru. Tindakan atau kejadian yang mendobrak batasan atau hambatan sehingga menghasilkan solusi baru. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pada pasal yang ke-39 sampai ayat pasal yang ke-50, kita akan bicara khusus mengenai kisah dari seorang Yusuf
Yang pertama tadi, apa rahasia mengalami terobosan dalam masa krisis? Apa rahasia mengalami terobosan dalam masa krisis? Yang pertama adalah hikmat dari Tuhan. Yang pertama adalah hikmat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika di masa krisis, bukan berarti nggak ada hikmat dari Tuhan. Ketika Firaun sedang bermimpi, pada saat itu Firaun bermimpi, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, 7 lembu yang kurus itu menelan 7 lembu yang gemuk. Tapi tubuh atau sapi lah Bapak Ibu Saudara biar gampang dipahami. Tapi tubuh 7 sapi tersebut tidak mengalami perubahan, tetap kurus Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, 7 bulir-bulir gandum yang kurus itu menelan 7 bulir-bulir gandum yang gemuk. Tetapi bulir-bulir gandum tersebut tetap kurus Bapak Ibu Saudara. Dengar baik, yang mimpi adalah Firaun, sang penguasa Mesir. Kalau yang mimpi saya nggak ngaruh Bapak Ibu Saudaraku. Yang mimpi adalah Firaun, pemimpin, seorang pemimpin hebat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi yang mimpi adalah orang yang hebat, berarti harus dicari arti dari mimpi tersebut. Harus dicari apa maksud dari mimpi tersebut. Karena 2 kali dimimpikan berarti kejadiannya sangat luar biasa. Makanya ketika pada waktu itu Firaun mengumpulkan para peramalnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biasanya kalau raja-raja zaman dulu, mereka punya para peramal, mereka punya ahli-ahli perbintangan, mereka bisa membaca situasi, mereka bisa membaca zaman Bapak Ibu Saudaraku. Tapi nggak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Kenapa? Kenapa para peramal nggak bisa bohong mengenai arti mimpi tersebut? Kalau nggak sesuai, mereka dihukum mati Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut. Nah, artinya hikmat artinya pemahaman yang memungkinkan kita, pemahaman yang memungkinkan agar kita bertindak dengan bijaksana. Makanya Yusuf mulai mengartikan mimpi tersebut. Yusuf katakan, akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Karena 2 kali dimimpikan, berarti ini kejadiannya sangat luar biasa. Ini kejadiannya global, kejadiannya di seluruh dunia. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf sehingga di Mesir ada makanan Bapak Ibu Saudaraku. Ini dengar baik. Di tengah situasi krisis selalu ada hikmat dari Tuhan bagi siapapun, bagi setiap orang, supaya kita bisa keluar dari krisis tersebut. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Pencobaan yang kita alami atau krisis yang kita alami itu hal yang biasa, yang enggak di luar kekuatan kita. Selalu ada penyertaan Tuhan. Makanya nggak usah takut ketika kita berada dalam situasi tantangan, kita berada dalam situasi krisis, kita berada dalam situasi yang nggak bagus hari-hari ini, dalam proses yang nggak mudah. Nggak usah takut, minta hikmat dari Tuhan. Jadi rahasia pertama mengalami terobosan di masa krisis adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat artinya pemahaman yang membuat kita membuat keputusan atau bertindak dengan bijaksana. Ternyata ketika Yusuf selesai mengartikan mimpi tersebut, Firaun langsung bertindak Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dan yang kedua, yang bagian B dikatakan, apa rahasia mengalami terobosan? Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian pada pasal yang ke-39 ayat 7 ya, sampai 8 bahkan sampai ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudaraku, di situ Yusuf adalah orang yang sangat luar biasa. Yusuf sangat berhasil di rumah
tuannya yaitu Potifar. Dan apa yang terjadi? Yusuf diganggu oleh istrinya Potifar, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Yusuf lari. Nah, ini yang menarik. Untuk kita bisa melewati hidup. Yang kedua tadi, hidup dalam kekudusan. Terkadang kita harus lari, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak usah kita sok kuat. Untuk supaya kita hidup dalam kekudusan, kita harus menghindari pemicu yang membuat kita makin jatuh dan jatuh lagi. Makanya Yusuf lari. Ya, Yusuf kalau anak sekarang bilang run, lari Bapak Ibu Saudaraku. Kalau pemicu itu akan menimbulkan kita masuk dalam dosa, untuk kita nggak hidup kudus, lari Bapak Ibu Saudaraku. Hindari itu. Makanya apapun pemicu dalam kehidupan kita yang membuat kita hidup dalam ketidakkudusan, yang membuat kita nggak hidup dalam kekudusan, mari Bapak Ibu Saudaraku, hindari hal tersebut. Makanya kalau kita punya handphone, Bapak Ibu Saudaraku, pakai handphone untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan untuk, karena Bapak Ibu Saudaraku, handphone adalah hal yang pribadi. Yang tahu kita operasional handphone, cuman kita Bapak Ibu Saudaraku. Ada kemungkinan kita nggak bisa hidup dalam kekudusan. Makanya firman Tuhan menegur kita hari ini supaya kita mengalami terobosan. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, hiduplah dalam kekudusan. Pakai handphone kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai handphone kita untuk kita bisa membaca Alkitab. Ya, tadi pagi dalam sebuah khotbah di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengingatkan lagi karena beberapa kali diundang ke sana. Karena kita sudah punya handphone, smartphone Bapak Ibu Saudaraku, mari pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, pakai untuk baca Alkitab. Makanya kan kita bisa download Alkitab di handphone kita, ya, satu hari satu pasal, Bapak Ibu Saudaraku, atau satu hari 5 pasal. Satu hari satu pasal 5 tahun selesai. Satu hari 5 pasal 1 tahun selesai membaca Alkitab. Selagi Bapak Ibu nggak baca, saya akan khotbah ini terus menerus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tadi pagi di gereja yang satu saya katakan demikian. Apalagi di rumah sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita bentengi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, melewati proses hidup. Yang bagian yang kecil atau ketiga. Apa rahasia mengalami terobosan? Melewati proses hidup. Yusuf ketika dijual ke Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yusuf itu anak kesayangan bokapnya, anak kesayangan bapaknya. Dan ketika dijual ke Mesir, dia nggak menjadi anak yang manja. Tetapi dia bekerja dengan penuh tanggung jawab di Mesir. Dia tahu bahwa dia harus menjalani banyak proses dalam hidupnya. Karena sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah orang yang bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dan akhirnya dia setia dalam setiap prosesnya. Nggak peduli, Yusuf nggak peduli. Mau dia budak, mau dia orang merdeka, dia tetap percaya, dia tetap bekerja dengan tanggung jawab. Ini menjadi satu contoh bagi kita, pelajaran iman bagi kita orang-orang percaya hari ini. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Mari dimanapun kita berada, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Di pelayanan kita, kita melayani dengan tanggung jawab. Di pekerjaan kita, kita melayani, kita bekerja dengan tanggung jawab. Di tempat kuliah, di tempat sekolah, mencari ilmu atau masuk dalam proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Itu proses yang harus dilewati. Supaya apa? Supaya ada keberhasilan. Yusuf bisa melewati itu. Yusuf bisa melewati proses hidup itu. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Dan yang D atau yang bagian yang keempat dikatakan memiliki strategi. Jadi untuk melewati terobosan, yang bagian yang keempat atau D adalah memiliki strategi. Jadi waktu itu Yusuf mengusulkan kepada Firaun untuk mengangkat seseorang menjadi kepala di Mesir, menjadi perdana menteri di Mesir. Kenapa? Supaya pada 7 tahun
kelimpahan. Ada mereka menabung untuk 7 tahun kekurangan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebelum masuk masa krisis, biasanya ada masa disebut sebagai masa kelimpahan. Sebelum ada masa kekurangan, ada masa kelimpahan. Ini menjadi contoh bagi kita hari ini. Kita harus punya strategi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan penuh kelimpahan, ya, berarti kita harus punya tabungan, Bapak Ibu Saudaraku, supaya dalam situasi darurat, dalam situasi kekurangan, kita punya pegangan hidup, kita punya tabungan yang bisa menolong kita. Orang Mesir, Bapak Ibu, ketika di 7 tahun kelimpahan, mereka menabung. Dan ketika dimasuk di 7 tahun kekurangan, mereka mengambil dari tabungan mereka. Makanya kan orang yang menabung dikatakan punya dana darurat. Supaya ketika dalam situasi darurat, situasi yang nggak bisa kontrol dalam kehidupan kita, kita bisa merespon dengan benar. Kita bisa mengambilnya untuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan memberikan kita strategi dalam kehidupan kita untuk kita bisa merespon segala situasi. Untuk kita bisa merespon di masa krisis. Karena dengar baik, sebelum masa krisis pasti ada masa kelimpahan. Dan yang berikut dikatakan menikmati perubahan. Slide berikutnya dikatakan menikmati perubahan. Dikatakan begini, kemampuan bertahan di tengah perubahan bergantung dari kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan bertahan di tengah perubahan bergantung dari kemampuan untuk beradaptasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada zaman dulu orang-orang kalau beribadah cuma ibadah on-site. Nggak ada namanya ibadah online. Ya, nggak ada namanya ibadah melalui ada di sosial media kita. Tetapi untuk kita supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan, kita harus melakukan segala sesuatu. Karena kalau kita nggak berubah, Bapak Ibu Saudaraku, kita kalau nggak merespon perubahan dengan baik, kita nggak bisa mengalami kemajuan. Makanya kita nggak mungkin hanya bisa ibadah on-site tanpa kita punya ibadah online. Makanya gereja kita kalau ada ibadah on-site, kita juga ada di YouTube, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Sebagai bentuk kita beradaptasi. Jadi rekaman ibadah kita ada di YouTube, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali-sekali kita bisa menontonnya kembali. Menjadi firman Tuhan. Untuk kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan. Kenapa kita harus beradaptasi dengan keadaan? Supaya dikatakan kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, abundant life. Ya, 6 level menuju abundant life. Dikatakan begini, atau hidup yang berkelimpahan. Jadi kalau kita mau punya hidup yang berkelimpahan, seperti dalam Yohanes pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 coba kita buka. Yohanes pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Hidup yang berkelimpahan. Yohanes pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku atau Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita bisa berhidup berkelimpahan pada zaman ini, ada 6 cara yang harus kita lakukan. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang maju. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkelimpahan. Yang pertama adalah digitalization. Wah, pakai bahasa Inggris Bapak Ibu Saudaraku. Ya, digitalization artinya membiasakan diri dengan teknologi. Jadi kita adalah orang-orang yang update dengan teknologi. Kita adalah orang-orang yang mau mengikuti teknologi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita adalah orang-orang yang mau mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya kita
Kita membiasakan diri dengan teknologi sehingga teknologi menolong kita mengalami kemajuan. Coba kita ingat, dulu ketika kita buka Alkitab secara manual, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun masih dipakai yang manual, itu butuh waktu yang lama. Tapi hari ini kita buka di handphone kita. Kita buka di aplikasi-aplikasi yang ada di laptop, ya, namanya Easy Worship, seperti yang ada di depan kalau kita buka Alkitab. Itu membutuhkan waktu nggak nyampe 30 detik, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya digitalisasi atau digital menolong kita supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, kalau ketika kita di gereja, ya, kita respect sama firman Tuhan. Jadi kalau buka Alkitab boleh kita pegang handphone kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau selesai buka handphone kita, ya, buka Alkitab, kita simpan handphone kita dan kita dengar firman Tuhan. Ini artinya kita respect. Salah satu nilai gereja kita adalah respect. Masih ingat Bapak Ibu Saudaraku? Reborn. Salah satu nilainya adalah respect. Kita respect dengan sesama kita. Kita respect dengan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan deception. Decepticon. Wow. Bahasa Inggris lagi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tidak tertipu tetapi mempersiapkan diri dengan perubahan yang cepat. Dikatakan tidak tertipu tetapi mempersiapkan diri dengan perubahan yang cepat. Dulu Bapak Ibu Saudara kamera hanya kamera analog. Kameranya besar Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari-hari ini banyak kamera digital. Bahkan kamera digital mulai kalah sama handphone. Kenapa? Karena kalau handphone itu punya yang bisa bikin orang mukanya kayak Korea-Korea, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak. Jadi banyak banyak aplikasi di handphone yang mulai mengalahkan kamera digital. Bahkan kamera digital mengalahkan kamera analog, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan ini, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa mengalami kemajuan. Banyak toko-toko yang dulu kamera analog, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau mereka nggak merespon kemajuan dengan baik, mereka nggak ganti ke kamera digital, ya, mereka pasti nggak bisa bertahan hari ini. Untuk kita bisa bertahan, survive, kita harus dikatakan tidak tertipu tetapi mempersiapkan diri dengan perubahan yang cepat. Dikatakan begini. Dan yang ketiga, disruption. Bersiap dengan tatanan kehidupan yang baru sebagai akibat munculnya inovasi. Bersiap dengan tatanan kehidupan yang baru sebagai akibat munculnya inovasi yang baru. Dulu Bapak Ibu Saudara kalau kita belanja di pas, dulu kalau kita mau belanja sayur, kita mau belanja sepatu, kita mau belanja apapun kita ke pasar. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tinggal kita main klik-klik aja di handphone, langsung diantar ke rumah. Makanya jangan heran, hari-hari ini ibu-ibu lebih kenal kurir Bapak Ibu Saudaraku yang antar barang. Kenapa? Karena tinggal diklik-klik di toko orange, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, toko orange, dan kemudian diantar ke rumah. Orang kalau nggak merespon ini dengan baik, munculnya banyak toko online, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena mereka merespon dengan baik, sehingga apa yang terjadi? Mereka mengalami kemajuan. Makanya orang-orang yang berjualan di toko-toko online, Bapak Ibu Saudaraku, penghasilan mereka lebih banyak. Kenapa? Karena orang nggak perlu berkunjung ke pasar, orang nggak perlu berkunjung ke supermarket, mereka hanya di rumah mereka. Mereka hanya tinggal belanja dari rumah dan kemudian diantar ke rumah. Jadi artinya di sini kita harus bersiap dengan tatanan kehidupan yang baru sebagai akibat munculnya inovasi baru. Ini nggak bisa ditolak Bapak Ibu Saudaraku. Dulu kalau kita cari ojek, kita cari di mana? Ojek pangkalan, opang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, masih ada? Mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sekarang kalau kita pesan ojek, tinggal kita buka di aplikasi kita.
Itu sebagai bentuk tatanan kehidupan baru. Dan sebagai orang percaya kita harus meresponnya dengan baik. Kita bisa meresponnya untuk kemajuan kita. Untuk kecepatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Membuat kita mengalami banyak kemajuan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mau pesan Gojek, kita mau pesan ojek, nggak perlu kita ke pangkalan. Kita dari rumah. Yang penting motor bisa masuk ke rumah kita. Dan kemudian datang menjemput kita. Dan yang keempat, dikatakan begini, dematerialization, meninggalkan perangkat keras dan lebih banyak menggunakan perangkat lunak atau software. Dengar, Bapak Ibu ingat baik, 10 tahun lalu, kalau kita mau cari film, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita kalau mau nyari film, kita carinya di mana? Mangga 2, Bapak Ibu. Ini nih, alumni Mangga 2, Bapak Ibu Saudaraku. Cari film di Mangga 2. Cari di Pasar Senen, Bapak Ibu. Yang ada CD-nya. Ya, satu CD, satu film. Sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang nggak perlu beli VCD atau CD. Tinggal dari handphone. Ada Netflix, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan perkembangan zaman ini, ya, orang mulai meninggalkan perangkat keras atau hardware dan lebih menggunakan perangkat lunak atau software. Makanya dengar baik, di gereja-gereja kita juga pernah kita punya aplikasi. Yang ketika kita masuk ke dalam aplikasi tersebut, sudah tersedia renungan, sudah tersedia ayat Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita baca. Artinya perkembangan teknologi ini membawa kita banyak, membantu kita. Tujuannya cuma satu, membawa kita mengalami kemajuan. Kalau itu segi rohani, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Makanya pakai handphone kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab. Kalau punya aplikasi, apalagi kan hari ini aplikasi Alkitab banyak, Bapak Ibu ya. Ada renungan harian di berbagai aplikasi Alkitab. Baca itu setiap hari. Yang akan membawa kita, itulah kita merespon dengan benar kemajuan teknologi. Dan yang berikut dikatakan demonetization. Demonetization. Wow. Dikatakan era saat semua jasa menjadi lebih murah. Akibat mudah disimpan atau juga mudah diakses. Dulu orang kalau mau beli satu album Bapak Ibu, ini bukan anak-anak muda di tempat ini, orang tua anak-anak muda di tempat ini ya, bukan Gen Z tapi di atas. Era saya juga masih dapat. Itu kalau kita mau beli satu album Peter Pan, sekarang masih ada Peter Pan, Bapak Ibu Saudara, sudah ganti nama lah ya. Tapi zaman saya namanya Peter Pan, jadi tetap dipertahankan Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu ada apa denganmu jadi bisa ganti nama Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kalau mau beli satu album Peter Pan, kita cari CD-nya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sudah diganti dari CD ke Spotify. Saya punya Spotify juga Bapak Ibu. Spotify ada yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Tapi harganya nggak semahal kalau kita punya perangkat keras atau CD Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita harus merespon perkembangan ini dengan baik. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Tujuannya supaya kita bisa bertahan dalam segala keadaan. Tujuannya supaya kita bisa keluar dari krisis. Jadi mau itu COVID, mau itu krisis, kita bisa beribadah. Ada Zoom Bapak Ibu Saudaraku, makanya doa pagi kita masih ada Zoom. Peninggalan dari zaman COVID Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ditinggalkan, tetapi tetap dipakai untuk doa pagi. Karena doa pagi kita jam 5 sampai 5.30. Saya nggak yakin kalau kita kumpul doa pagi on-site Bapak Ibu Saudaraku, bisa-bisa doa kita nggak terjadi. Kenapa? Jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi kita doa pagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, perangkat teknologi ini membantu kita supaya iman kita masih terus bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan membantu kita dalam pekerjaan kita. Supaya pekerjaan kita semakin cepat. Pekerjaan kita semakin mudah. Pekerjaan kita nggak banyak hambatan. Jadi mari kita pakai teknologi dengan baik. Makanya bagian yang terakhir dikatakan demokrasi. Demokrasi dikatakan situasi di mana semua orang di dunia memiliki akses yang sama
dalam menikmati teknologi. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, semua orang di dunia bisa menikmati teknologi. Makanya gereja kita menyiapkan, kita punya YouTube channel. Jadi bagi orang yang mengerti bahasa Indonesia, mereka bisa mendengarkan kembali khotbah kita. Mereka bisa mengikuti kembali ibadah kita. Dimanapun, kalau dia mau mendengar kembali ibadah kita, ada teknologi, ada YouTube channel kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari sebagai orang percaya kita merespon perubahan, kita beradaptasi dengan perubahan dengan baik. Kita mau merespon perubahan, kita masuk dalam perubahan, kita beradaptasi dengan perubahan. Tetapi dengar baik, perubahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perubahan yang positif, perubahan yang membawa kita semakin hari iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat, ternyata pada endingnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan apa yang terjadi? Tuhan memakai Yusuf untuk menolong saudara-saudaranya. Tuhan memakai Yusuf duluan ke Mesir dengan cara dijual jadi budak untuk menolong keluarga besarnya. Coba kita buka ayat terakhir dalam firman Tuhan hari ini. Kejadian pada pasal yang ke-50. Kejadian pada pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pada pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami naik level. Jadi dari seorang budak menjadi pemimpin, ternyata tujuannya untuk menolong keluarganya. Walaupun cara saudaranya salah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dengar baik, pada akhirnya setelah bapak mereka meninggal, saudara-saudaranya tahu kalau mereka salah sama Yusuf. Mereka mau menjadi budaknya Yusuf. Tetapi Yusuf sebagai orang yang diberkati Tuhan, dia katakan begini, memang mereka rekakan yang jahat terhadap dia. Tapi Allah pakai cara itu untuk membawa kelimpahan dalam keluarga mereka. Untuk memelihara hidup mereka. Untuk membuat mereka gak kekurangan. Tetapi mereka tetap kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Orang yang sudah diberkati Tuhan, dia gak punya dendam dalam hidupnya. Amin. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, dia bisa mengampuni orang lain. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, dia nggak menyimpan sakit hati dalam hidupnya. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, dia nggak menyimpan dendam dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu berkat yang dia rasakan lebih banyak daripada dendam yang harus dia simpan dalam hatinya. Makanya Yusuf bisa saja, Yusuf punya kuasa untuk bisa membalas dendam. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf katakan, walaupun mereka merekakan yang jahat, cara mereka nggak benar, tapi Tuhan pakai untuk kelimpahan mereka. Mari kita sebagai orang yang percaya, kalau kita sudah diberkati Tuhan, melewati krisis, melewati kemelut, melewati berbagai tantangan, melewati berbagai hambatan, karena pertolongan Tuhan. Dengar baik, gak usah simpan sakit hati, amin. Gak usah simpan dendam, gak usah simpan untuk kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap kita memilih untuk mengampuni seperti Yusuf. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin hari hidup dalam kelimpahan. Itulah yang disebut sebagai respon yang benar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.